Oke, baik adik-adik, bertemu lagi bersama saya pada mata pelajaran sosiologi. Untuk kali ini kita tidak banyak karena kita akan mempelajari tentang universalisme, partikularisme, dan eksklusivisme. Nah, ini adalah subbab pada bab pertama, subbab terakhir pada bab pertama. Nah, di sini ada 3 menurut Third Person. Ada universalisme, partikularisme, dan eksklusivisme. Apa yang dimaksud dari universalisme, partikularisme, dan eksklusivisme? Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang universalisme. Apa itu universalisme? Nah, universalisme adalah merupakan aliran yang meliputi segala-galanya atau penerapan nilai dan norma secara umum, atau pendekatan dalam linguistik yang menganggap semua bahasa di dunia ini mempunyai dasar yang sama dengan sistem logika. Nah, adapun di sini universal. Universal adalah yang pertama budaya universal yang kuat menggunakan pengadilan untuk menengahi konflik. Yang kedua atau yang B, budaya universal fokus biasanya lebih pada aturan daripada hubungan. Yang C, hubungan universal yang kuat melampirkan pentingnya tertinggi hukum dan menegakkan mereka untuk hampir setiap situasi dan individu melalui lembaga diberdayakan independen. Yang D, tujuan utama dari universal adalah mengikuti prinsip-prinsip. Yang E, memiliki komitmen untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan standar yang sama. Yang F, individu yang mandiri cenderung berada dalam masyarakat universal. Yang G, bagi anggota masyarakat universal, hukum atau peraturan harus memperlakukan semua orang-orang sama. Yang H, atau yang terakhir, praktek kerja universal menekankan pentingnya kontrak, rinci, dan klausul penalti dalam rangka untuk melakukan bisnis dengan benar. Jadi intinya di sini universal itu adalah kelompok yang menerima segala hal atau yang universal, sifatnya universal. Nah, tadi sudah saya sebutkan sifat universal, tinggal kalian pahami sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang partikularisme. Apa itu partikularisme? Partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau politik, ekonomi, kebudayaan, yang mementingkan daerah atau kelompok khusus atau yang disebut dengan sukuisme. Apa ciri-cirinya partikularisme? Nah, ciri-ciri partikularisme yaitu individualis. Yang kedua, heterogen. Yang ketiga, memiliki mobilitas tinggi. Yang keempat, berorientasi pada rasionalitas dan fungsi. Contohnya gimana? Contohnya ialah bangsa Israel tidak akan melaksanakan pernikahan dengan suku bangsa lain. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu seseorang yang selalu ingin dianggap paling baik dan benar dan lain sebagainya. Yang ketiga, seorang pemilik perusahaan hanya memperkerjakan orang-orang yang satu etnis dengannya. Nah, itu yang disebut dengan partikularisme. Selanjutnya yang terakhir ialah eksklusivisme. Apa itu eksklusivisme? Eksklusivisme adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Contohnya gimana? Contohnya yaitu masyarakat Badui, masyarakat suku Naga, dan masyarakat Mentawai. Ciri-cirinya gimana? Ciri-ciri masyarakat eksklusivisme adalah memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Yang kedua yaitu mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, di sini kelompok eksklusivisme yaitu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Apa itu dampak positifnya? Yaitu masyarakat dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompok karena menganggap kelompok yang paling baik dan wajib dipertahankan, mampu membedakan dirinya dengan orang lain, serta tidak mudah terbawa kelompok lain. Sedangkan dampak negatif
yang ditimbulkan oleh eksklusivisme, yaitu membuat seseorang menganggap kepentingan kelompok sendiri menjadi satu-satunya hal yang penting, tertutup pada pengaruh budaya lain, sehingga sangat sulit melakukan perubahan yang bersifat progresif serta dapat memecah belah persatuan. Nah, itu tadi penjelasan dari sebab terakhir kita pada bab pertama. Minggu depan kita akan melanjutkan pada bab kedua. Mungkin kali ini cukup sampai di sini saja. Tugas pada kali ini tidak ada karena tugas yang kemarin belum dikumpulkan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.